Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, White Sky Group. Perkenalkan, nama saya Modus Pratama, dan ini adalah video pertama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang trading, karena channel ini dikhususkan untuk membahas seputar trading, strategi, dan juga pembahasan-pembahasan lainnya tentang industri ini. Nanti kita akan membahas tentang pengenalan mulai dari apa itu trading hingga ke metode dalam menganalisa sebuah harga aset investasi. Oke, langsung saja kita mulai penjelasannya. Apa itu trading? Trading adalah sebuah aktivitas perdagangan aset investasi dalam jangka waktu yang singkat. Jadi, di sini teman-teman itu berdagang ya. Tapi berdagangnya bukan berdagang barang-barang seperti di pasar, melainkan teman-teman berdagang aset investasi dalam pasar yang disebut dengan pasar keuangan atau financial market. Dan di sini teman-teman berbeda dengan investasi, teman-teman melakukan perdagangan tersebut dalam jangka waktu yang relatif singkat. Bisa 1 menit, 5 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari, bahkan seminggu. Namun ketika teman-teman berinvestasi itu cenderung jangka waktunya lebih panjang, bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nah, dalam trading itu tidak hanya ada satu macam aset investasi yang kita perdagangkan, namun ada 3 macam aset investasi yang akan kita perdagangkan dalam trading, tergantung teman-teman ingin masuk ke industri yang mana. Yang pertama ada forex, kripto, dan juga saham. Oke, kita jelaskan yang pertama dulu ya. Apa itu forex? Forex adalah mata uang. Jadi, trading forex adalah aktivitas perdagangan mata uang, yaitu tukar menukar antara mata uang satu dan mata uang lainnya. Sebagai contoh, IDR USD. Apa itu IDR? IDR itu adalah Indonesian Rupiah dan USD itu adalah US Dollar. Ketika kalian melihat di bank, pasti ada grafik IDR USD, yaitu grafik yang menunjukkan harga nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini. Di sini saya contohkan memakai mata uang Indonesian Rupiah dan US Dollar. Nah, misalkan teman-teman melihat ya, harga rupiah saat ini itu Rp15.000 per 1 dolar. Berarti ketika teman-teman menukar uang teman-teman ke dolar, itu teman-teman akan mendapatkan 1 dolar per Rp15.000. Nah, lalu teman-teman membeli dolar tersebut di harga 15.200 dolar, sorry, 15.200 rupiah per 1 dolar. Nah, berarti teman-teman ketika ingin menjual atau ingin mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, teman-teman harus menunggu dolar tersebut menguat sehingga nilai tukar dolar ke rupiah menjadi lebih tinggi. Nah, kenapa bisa meninggi? Itu dikarenakan ketika nilai dolarnya menguat, otomatis nilai rupiahnya itu melemah, sehingga nilai tukar 1 dolar terhadap rupiah itu menjadi lebih banyak. Nah, sebagai contoh di sini, ketika teman-teman sudah membeli dolarnya di harga Rp15.200 per 1 dolar, teman-teman melihat nih, harga dolar sekarang itu menjadi 16.000 per 1 dolar. Sehingga keuntungan teman-teman dapatkan dari selisih harga beli dan harga jual di saat teman-teman membeli dan harga saat ini. Sebagai contoh, harga saat ini itu Rp16.000 dan harga ketika teman-teman beli itu Rp15.200. Maka harga saat ini dikurangi dengan harga ketika teman-teman beli. Rp16.000 dikurangi dengan Rp15.200 sehingga teman-teman mendapatkan keuntungan sekitar Rp800. Nah, sama juga dengan mata uang lain seperti Euro USD. Euro USD itu adalah euro terhadap US dollar.
XAU USD itu adalah komoditi. XAU itu emas, USD itu dolar, berarti harga emas terhadap dolar. Dan juga AUD JPY atau Australian Dollar ke Japanese Yen. Trading forex itu ada dua cara, yaitu spot market melalui forex exchange atau money changer. Jadi teman-teman langsung ke tempat penukaran uangnya. Jadi secara tatap muka. Yang kedua adalah derivative market. Itu adalah secara online melalui broker. Berarti teman-teman harus menaruh uang kalian ke broker, lalu melakukan transaksi di sana. Broker di sini adalah sebagai jembatan kalian untuk mentransaksikan uang kalian ke liquidity provider atau penyedia likuiditas. Nah, di derivative market ini, teman-teman tidak memperdagangkan mata uangnya secara fisik, melainkan kontrak dari mata uang tersebut yang disebut dengan CFD. Jadi teman-teman hanya memperdagangkan kontrak, bukan mata uang aslinya. Untuk penjelasan spot market dan derivative market nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Yang kedua, saham. Apa itu saham? Saham adalah surat kepemilikan sebuah perusahaan, di mana surat ini bisa kalian beli ketika perusahaan tersebut IPO atau saham perusahaan tersebut bisa ditransaksikan oleh publik. Nah, keuntungan dari saham itu bisa kalian dapatkan dari tiga cara. Nah, keuntungan dari saham itu bisa kalian dapatkan dari tiga cara. Yang pertama adalah capital gain atau selisih harga beli dan harga jual saham. Contoh, ketika teman-teman beli satu saham di harga Rp1.500 per lot atau per lembar sahamnya. Nah, terus teman-teman simpen nih sahamnya. Lalu, ketika harga saham tersebut naik ke Rp3.000 per lembar saham, teman-teman jual di harga tersebut. Maka ya, keuntungan teman-teman itu diambil dari selisih harga beli dan harga jual. Nah, saya contohkan di sini selisih teman-teman itu adalah Rp1.500 harga per lembar saham dari perusahaan tersebut. Maka jumlah lembar saham perusahaan yang teman-teman beli itu akan dikalikan dengan selisih harga tersebut dan itulah keuntungan teman-teman. Terus yang kedua adalah dividen bagi hasil keuntungan. Beberapa saham perusahaan itu ya, ada yang menyediakan bagi hasil atau dividen, merupakan bagi hasil laba keuntungan sebuah perusahaan ke para pemegang saham. Nah, biasanya dividen ini dibagi per tahun oleh perusahaan dengan persenan sesuai dengan perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah pertumbuhan nilai atau growth. Ketika perusahaan tersebut mengalami peningkatan, maka nilai dari saham perusahaan tersebut juga akan meningkat. Nah, sebagai catatan, saham adalah market spot. Rasio transaksi adalah 1:1. Apa itu market spot? Nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, untuk market saham tidak akan saya jelaskan lebih dalam karena ini bukan bidang saya, karena saya fokus ke forex. Nah, yang terakhir adalah kripto. Apa itu kripto? Kripto adalah sebuah aset investasi baru berbentuk teknologi revolusioner berupa blockchain. Sebenarnya, kripto ini sama ya seperti saham ya. Ada perusahaannya dan juga ada pemiliknya. Ya. Namun, ini khusus teknologi masa depan. Nah, berbeda dengan Bitcoin, Bitcoin merupakan teknologi yang dulunya diciptakan oleh seorang anonim ya. Berarti orang tersebut tidak terpublikasi secara jelas identitasnya. Entah itu dia seorang individu atau
berkelompok kita masih belum tahu ya, atau bahkan kita juga tidak tahu itu makhluk seperti apa. Namun yang jelas, nama anonimnya atau nama samarannya adalah Satoshi Nakamoto. Nah, Satoshi Nakamoto ini menciptakan Bitcoin dengan tujuan untuk sebagai alat transaksi pengganti uang atau yang kita kenal sekarang dengan fiat tanpa pihak ketiga dan transparan, sehingga tidak bisa dimanipulasi nilainya. Nah, namun semakin lama justru fungsi dari Bitcoin itu sendiri berubah menjadi aset investasi. Mengapa? Karena nilainya terus berkembang, nilainya terus tumbuh, berkembang pesat sehingga yang tadinya dijul, yang tadinya tujuan untuk diciptakan Bitcoin itu adalah sebagai pengganti uang malah justru menjadi aset investasi. Bahkan Bitcoin sendiri dijuluki sebagai digital gold oleh beberapa orang atau investor. Bahkan bukan beberapa orang, tapi banyak orang yang bergerak di industri ini. Nah, Bitcoin atau BTC kita sebutnya, itu tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Dia bergerak secara mandiri oleh sistemnya sendiri yang disebut blockchain. Penciptanya sendiri pun tidak bisa mengendalikan Bitcoin ini karena Bitcoin ini sudah bergerak secara mandiri atau independen. Nah, market kripto itu sama seperti forex. Dia memiliki dua jenis market. Yang pertama adalah spot market, yang kedua adalah futures. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya apa itu spot dan apa itu future. Dan di sini kita hanya akan membahas tentang industri-industrinya saja. Nah, keuntungan dari kripto itu sama seperti saham, yaitu kita mengambil keuntungannya dari harga selisih kita beli atau long dan harga saat ini. Nah, untuk kripto tidak akan saya jelaskan secara rinci karena ini bukan bidang saya, dan saya adalah forex. Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan dua market dalam trading dan juga istilah-istilah dalam forex. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar trading lebih dalam atau lebih advance, bisa kunjungi link yang ada di profile channel YouTube saya. Di sini ada link buku belajar trading di link ID, itu toko saya. Kalian teman-teman bisa beli buku bukan hanya seputar trading ya, namun juga investasi dan juga digital product di sana. Nah, buku di sana berbentuk PDF. Di situ harganya murah-murah dan bisa kalian cek sendiri ya di profile channel YouTube saya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.